Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menghadiri salat berjamaah subuh yang merupakan salah satu dari ibadah salat fardu yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin yang pada beberapa waktu sebelumnya kita sudah membahas banyak hal di bab-bab pertama. Hari ini kita akan melihat sebuah tema, ya. Sebenarnya kitab ini panjang sekali, Pak. Jadi kalau yang kita beli di toko itu ringkasannya. Ringkasan yang diterjemahkan, karena kalau diterjemahkan semua itu berjilid-jilid. Ya, untungnya sekarang sudah era digital, ya. Jadi kita ini mendapatkan wakaf PDF dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bahkan di HP juga bisa. Ya, sayangnya memang masih dalam bentuk kitab gundul. Ya. Kalau terjemahannya belum ada, Pak, belum ketemu. Ya, kalaupun nanti ada itu pasti mahal karena biaya menerjemahkan kitab ini itu cukup mahal. Oke. Jadi 4 bagian dari kitab Ihya Ulumuddin ini, bagian yang pertama atau ar-rubu'ul awal itu adalah mengenai al-ibadat, ya, mengenai ibadah. Segala sesuatu yang terkait dengan ibadah itu dibahas di sini. Ya. Sebenarnya di bagian ibadah ini dimulai dengan tentang istinja, kemudian ya jenis-jenis air, ya, karena ini juga campuran antara kitab fikih dengan tasawuf. Nah, karena saya berpikir bahwa untuk urusan istinja memang kalau kita melihat kitab-kitab fikih, Bapak Ibu sekalian, itu selalu istinja dengan batu ya, dengan apa ya. Sementara kita sekarang ini alhamdulillah terutama di Indonesia ini itu boleh dikata tidak kekurangan air. Ya, semiskin-miskinnya kita masih memiliki sumur bor, ada keran yang bisa dibuka. Jadi berbeda dengan kehidupan zaman dahulu di padang pasir yang banyak mengandalkan istinja dengan benda-benda. Nah, air waktu itu sangat mahal. Nah, alhamdulillah di negeri kita ini air itu sangat melimpah. Yang penting diketahui bahwa kebersihan adalah merupakan persyaratan utama dari setiap ibadah kita. Ya, jadi antara badan, kemudian tempat dan pakaian itu kebersihannya harus betul-betul dijaga. Nah, saya melangkah ke bahagian wudu, ya, karena ini saya kira berlaku secara umum, ya.
bukan berarti gerakannya Pak. Jadi gerakan-gerakan wudhu ini insya Allah kita semua sudah khatam. Tetapi yang kita lihat, yang kita ingin lihat adalah ada apa atau apa doa-doa di balik setiap gerakan wudhu. Kita biasanya hanya berdoa di awal, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat, setelah niat baru doa akhir. Nah ternyata di setiap gerakan itu ada doanya. Nah kita lihat nanti Bapak Ibu bisa menilai, karena ada juga yang mengatakan wah itu kan tidak diajarkan, nah itu kan bid'ah ya, ada yang menganggap begitu. Tapi kalau kita lihat apa isi doanya, mungkin kita akan berubah pikiran. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah iza faraga minal istinja'i istaghala bil wudu. Jadi kalau setiap kita selesai istinja, apakah buang air kecil, buang air besar, ya. Falam yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu kharijan minal ghaid illa tawaddaa. Pasti Nabi berwudu. Jadi setiap selesai buang hajat, setiap ya, bahkan sahabat Bilal itu setiap dia batal wudunya pasti berwudu lagi. Nabi di sini diriwayatkan setiap selesai beliau buang hajat mesti berwudu. Nah ini saya kira belum banyak dicontohkan atau belum banyak dipraktikkan oleh kita. Padahal ya, istinja ini adalah pembersihan dari khabas, ya, pembersihan dari kotoran-kotoran luar, sedangkan wudu adalah pembersihan dari kotoran-kotoran dalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, kenapa mazhab Syafi'i menggunakan teori al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan itu? Karena diriwayatkan bahwa beliau ini ya betul-betul melihat apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ketika seorang berwudu maka dosa-dosanya itu luntur bersama air wudu itu. Itulah sebabnya maka mazhab Syafi'i itu menggunakan bagian tertentu yang disebut dengan al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai itu tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Padahal ini kan sebenarnya kalau mazhab lain tidak apa-apa ya. Tapi beliau kalau sudah terpercik, apalagi air sedikit, itu tidak boleh lagi dipakai. Kenapa? Ya karena beliau menyaksikan betul air-air mustakmal ini itu bercampur dengan dosa-dosa kita yang sudah luntur oleh wudu itu. Tetapi Nabi wayabtadi ubis siwak. Nabi memulainya dengan siwak. Nah ini kita ini tidak tidak menjadi adat urf itu siwak. Ya. Kalaupun ada siwak ini bahannya tidak ada, ya, harus diimpor. Dulu kita pernah impor, Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh pasti bawa oleh-oleh siwak. Nah sayangnya siwak ini kita tawar-tawarkan, penggemarnya juga kurang dan agak aneh begitu ya. Padahal ini adalah sunnah. Nah sunnah ini bisa dikiaskan. Apa kiasannya? Yaitu sikat gigi. Nah, kita ini kalau sikat gigi berlimpah, ya. Di setiap Indomaret, setiap warung itu pasti ada sikat gigi dan odolnya. Nah itu bisa dipakai. Ya, jadi Nabi sebelum berwudu beliau bersiwak dulu. Nah kalau kita kebetulan wudu di rumah, sebaiknya kita bersiwak lagi dengan pasta gigi itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum, Nabi bersabda, sesungguhnya mulut-mulut kalian ini turukul Quran, jalan keluarnya Al-Quran. Ya kalau kita ngaji itu Al-Quran pasti keluar dari mulut kita. Ya. Fatayyibuha, maka bersihkanlah, jadikanlah mulut kita ini baik, ya, wangi, beraroma, ya, walaupun ya tadi dengan siwak atau dengan sikat gigi. Jadi ini dalam rangka penghormatan kita kepada Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita bersiwak atau bersikat gigi, Bapak Ibu sekalian, niatkanlah dalam hati kita. Nah ini, niatkanlah dalam hati kita
membersihkan mulut ini liqiraatil Quran wa zikrillahi ta'ala, karena hendak membaca Al-Quran dan hendak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan selama ini niat kita itu sikat gigi itu supaya apa Pak? Senyum cemerlang, senyum Pepsodent. Ya, jadi supaya kelihatan indah, bersinar, ya, berkilau. Padahal niat yang sesungguhnya adalah supaya mulut kita ini atau rongga mulut kita ini diniatkan untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masalah niat. Padahal innamal a'malu bin niat. Kalau kita tadi niatnya untuk penampilan saja, ya mungkin hukumnya mubah ya. Walaupun ada perintah supaya kita ini berhias ya. Tetapi kalau niatnya untuk baca Quran dan zikir, itu insya Allah dengan amalan yang sama pahalanya berbeda. Nah, begitu ya. Kemudian Nabi juga bersabda, salatun ala asari siwakin, salat dengan didahului oleh siwak atau sikat gigi itu afdalu min khamsin wa sab'ina salatan. Lebih lebih berkualitas 75 kali lipat daripada salat tanpa siwak sebelumnya. Berarti selama ini banyak juga yang kita lewatkan ya, banyak yang kita lewatkan. Walaupun Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini adalah sesuatu yang sunnah ya, bukan kewajiban. Tetapi justru dari amalan-amalan sunnah inilah yang dalam naskah lain disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa amalan sunnah inilah yang merupakan ar-ribahu, keuntungan. Ya, jadi kalau amalan fardu ini adalah modal, raksumal, Bapak kalau dagang pasti ada modal. Jadi itu kewajiban, harus itu, tidak boleh tidak. Keuntungannya ar-ribahunya itu adalah amalan-amalan sunnah. Jadi kalau kita ngaji-ngaji begini, ini bonus nih. Ya. Sementara sholat fardu tadi itu kewajiban, ya, ngajinya adalah bonus. Nabi pernah menegur juga, ya, beberapa sahabat yang kelihatan sifral asnan, ya, itu giginya disebut dengan istilah al-qulh, itu jarang sikat gigi. Nabi pernah menegur seorang sahabat ya, yang datang kepada Nabi tapi kebersihan mulutnya jarang dijaga. Nah itu mengenai pendahuluan wudu ya untuk bersiwak. Sampai-sampai Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki likulli salatin. Seandainya takut saya menjadi fardu, maka saya perintahkan umatku ini untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ya. Baik. Nah, summa indal faragi minas siwak, setelah selesai bersiwak, selesai sikat gigi itu, apa yang terjadi? Yajlisu lil wudu'i mustaqbilal qiblah. Duduk berwudu menghadap kiblat. Nah, makanya dulu kita lihat beberapa masjid itu selalu ada tempat duduknya. Ya, karena memang menurut beliau hendaklah duduk dan menghadap kiblat. Nah, tetapi kalau yang ini membutuhkan membutuhkan biaya yang besar, ya mungkin ini bisa, ya apa boleh buat, ya boleh buat. Di masjid kita ini menghadap kemana Pak Sarul ya? Menghadap ke timur malah ya. Kalau kita berwudu menghadap ke sana ya, tidak duduk pula. Nah, tapi jangan ini menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Karena memang kita melaksanakan ajaran agama ini semampu kita. Jangan juga dipaksakan, wahai pengurus masjid, bikinlah tempat duduknya menghadap kiblat. Nah, sementara space-nya tidak cukup. Ya, jangan juga kita memaksakan itu. Masih banyak cara-cara lain untuk mendapatkan fadilah. Tapi kalau memang kita punya masjid sendiri atau mampu mengeluarkan sendiri, ya itu lebih baik. Duduk untuk berwudu menghadap kiblat, dan apa yang dilakukan pertama? Wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali yang dilakukan gerakan pertama wudu itu kan cuci tangan. Nah, disitulah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hadis Nabi mengatakan, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala. Tidak sempurna wudu kalau tidak menyebut bismillah. Tidak sempurna wudu. Sekali lagi,
ini bukan fardu wudu, tetapi ini adalah sunnahnya saja, Bu. Ya, sunnahnya. Dan sunnah ini adalah ar-ribhu. Ditambah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada tambahannya di sini. Nah, ini juga biasa kita baca menjelang salat. Imam Ghazali mengajarkan kita, bacalah wa yaqulu inda zalika a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sebagai perlindungan total daripada syaitan. Sebaiknya Bapak Ibu kita mencoba, ya. Coba kita sholat atau wudhu membaca doa ini dan bandingkan dengan berwudhu tidak membaca doa ini. Nah, itu beda, ya. Jadi setan-setan ini selalu menggoda kita, baik ketika mau wudhu, berwudhu maupun ketika sholat. Tapi kalau kita baca di awal, a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah saya bermohon kepadamu dari gangguan, godaan syaitan. Wa a'udzubika rabbi yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai dia hadir. Jadi syaitan itu langsung, apa istilahnya bahasa Betawinya, ngacir ya kalau kita baca doa ini. Ya. Nah, yang kemudian summa yaghsilu yadayhi salasan, cucilah tangan kita sebanyak 3 kali. Ya, cucilah tangan kita sebanyak 3 kali. Jadi kalau dulu memang itu dulu istilahnya bidalwi, ya, dengan timba. Ya, dulu timba atau kolam. Ingat saya dulu di pondok, kita itu dibuatkan oleh Pak Kiai kolam besar. Ya, kolam besar, disitulah semua berwudu. Ya, disitulah semua berwudu. Karena waktu itu rumusannya adalah kalau sudah melewati 2 kullah, ya, 2 kullah itu ya sekitar 500 liter itu sudah boleh tadi kena mustakmal, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau yang di bawah 2 kullah ini kena mustakmal, itu nggak boleh dipakai menurut mazhab Syafi'i. Nah, karena kita sekarang ini zamannya pakai keran, ya tinggal kita hitung saja, ya 3 kali, 1, 2, 3, itu 3 kali. Qabla ayyudkhilahuma al-ina'ah, sebelum memasukkan ke dalam bejana. Nah, ini zaman fikih zaman dulu. Jadi masih pakai apa itu? Yang tadi wadah, ya, wadah untuk berwudu. Tapi itu karena sudah tidak berlaku, ya, kita pakai keran cukup 3 kali. Wa yaqulu, dan berdoa, ada doanya lagi. Jadi ini sudah berapa doa, Pak? Ya, ini doa yang kedua, ya. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, keberuntungan atau kemudahan, wal barakata, dan keberkahan. Jadi tangan kita ini kan yang mendapatkan rezeki. Tangan kita inilah yang menolong orang. Jadi ketika membasuh tangan untuk berwudu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tangan ini pembawa keberuntungan, pembawa keberkahan. Wa a'udzubika, dan aku mohon kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah, minasyu'mi wal halakah, ya, daripada kerugian dan kebinasaan. Ya, jangan sampai tangan kita ini bekerja sepanjang hari, ya, tetapi hasilnya sedikit. Atau tangan kita ini memegang sesuatu tetapi barang itu menjadi rusak. Kita berniat untuk menolong orang, ternyata ditanggapi negatif. Ya. Atau kita berniat membantu orang, tapi ternyata karya kita ini justru tidak disukai oleh yang bersangkutan. Ya, jadi kita mohon apapun yang dilakukan oleh tangan kita, apapun yang diperoleh oleh tangan kita ini penuh dengan keberkahan dan juga keberuntungan. Disitulah kemudian, jadi mulai dari membasuh tangan tadi, mengucapkan bismillah, setelah membaca doa ini, yanwi raf'al hadas. Disinilah kita boleh berniat untuk mengangkat hadas. Jadi sudah boleh di situ nawaitul wudu'ah li raf'il hadas. Ya. Sampai wayastadimun niyatu ila ghaslil wajhi, sampai dengan membasuh wajah. Jadi niat ini bermula ketika kita mencuci tangan tadi sampai dengan membasuh wajah. Jadi boleh
ketika membasuh wajah paling terakhir, ya, batas akhirnya itu adalah membasuh wajah. Fa in nasiyaha indal wajhi lam yujzihi. Kalau kita lupa niat setelah basuh wajah baru ingat niat, maka itu tidak benar, tidak sah, harus diulang dari awal. Ya, jadi jangan keasikan ngobrol. Gimana tadi? Nanti setelah cuci kaki, loh, tadi niat nggak? Nggak niat, ulangi wudunya. Ya, karena itu tadi innamal a'malu binniyah. Niat inilah yang menjadi stempel daripada amaliyah kita. Nah, setelah itu mencuci tangan 3 kali, ya'khul ghurfatan lifihi, mengambil 1 genggam, ya, untuk mulut kita. Fayatamadmadu biha salasan, kemudian kita berkumur-kumur 3 kali. Ya. Ini semua berdasarkan hadis, ya. Jadi hadis yang paling lengkap itu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Jadi hadis tentang wudu yang paling lengkap itu hadis Utsman bin Affan. Itu 3 kali, semuanya 3 kali sampai dengan kaki. Kemudian diakhiri dengan berdoa. Beliau ini menambahkan lagi kombinasi dari hadis-hadis lain. Nanti kita lihat apa tambahannya, ya. Jadi berkumur-kumur wayugargir, dan juga agak dimasukkan ke dalam sini, ya. Kadang-kadang itu kalau kita kumur-kumur cuma di depan sini, ya, tidak masuk ke dalam tenggorokan. Jadi hendaklah agak sampai ke dalam, ya. Tapi jangan juga terlalu ini, Pak. Kadang-kadang kita jadi terganggu. Jadi ada wudu, ya, cukup secara halus saja, ya. Illa ayyakuna sha'iman, kecuali kalau puasa, jangan juga gargir. Kalau puasa jangan, ya, nanti kemasukan sengaja, ya, masuk 1 teguk, nah, lumayan, itu jangan, ya. Apa doanya? Ini ada doanya lagi. Nanti Bapak Ibu sekalian, doa-doa ini tadi saya sudah bacakan terjemahannya, tidak harus dengan bahasa Arab. Doa yang harus dengan bahasa Arab itu adalah ketika kita sholat, ya, karena semua ulama kita masih ijma' sepakat bahwa doa-doa yang kita baca dalam sholat itu termasuk salawat harus dalam bahasa Arab. Dulu ada yang pernah mencoba dengan bahasa Indonesia di Surabaya, saya lupa namanya dulu itu, ya. Ijtihad dia, wah, ngapain kita pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi semua diterjemahkan sambil sholat dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Aneh, nggak cocok, ya, dan ditolak oleh ulama kita. Tapi doa-doa ini ketika berwudu baik dilafazkan, ya, diucapkan menurut lidah ataupun di dalam hati juga. Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam hati, kalau kita memang mengucapkan dalam hati itu dihitung. Itu dihitung. Cuma bedanya kalau dalam hati ini kadang-kadang dalam sekejap, ya, kecepatannya itu terlalu tinggi, ya. Jadi kalaupun dalam hati tetap kita, ya Allah, itu tadi, ya, niatnya itu jadikanlah tanganku ini membawa keberkahan, jangan jadikan tanganku ini membawa kemudaratan, ya, seperti itu. Jadi ketika kita membaca tangan itu, niatkan dalam hati kita supaya wudu ini menjaga tangan kita ini kiri dan kanan dari segala kerusakan. Apa doanya ketika berkumur-kumur? Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Tolonglah aku. Apa minta tolongnya? Ya. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala tilawatil Quran, untuk senantiasa membaca, tilawati kitabika, membaca kitabmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ini berniat, berazam, misalnya one day one juz, ya, itu ada, tetapi kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa lain yang juga sangat bagus, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah, tolonglah saya ini supaya bersyukur kepadamu. Kalau kita tidak minta tolong, kita mungkin bersyukur, tetapi kuantitas dan kualitasnya mungkin lebih sedikit. Nah, kita berdoa dengan berkumur-kumur ini,
Allah membantu kita untuk senantiasa senang dan cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa kasratiz zikri laka, dan memperbanyak zikir. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang menjadi penyesalan kita nanti, penyesalan di hari akhirat nanti, ya. Ketika banyak waktu kita digunakan untuk ngobrol kiri kanan, apa istilahnya Pak, ngalor ngidul. Apalagi menjelang pilpres ini, wah itu kadang-kadang berjam-jam di warung kopi itu membahas politik. Padahal bukan caleg, bukan kandidat. Jadi pengamat, tetapi habis waktunya untuk membicarakan politik. Nanti disesali kenapa? Ya Allah, waktu di dunia dulu 3 jam itu semua habis buat ngomong politik. Kenapa saya tidak pakai untuk berzikir? Nah itu. Padahal banyak zikir-zikir yang ringan Pak, ya. Khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah itu ringan di lidah tapi berat di timbangan. Nah, tetapi kita minta tolong kepada Allah supaya lidah kita ini, mulut kita ini mudah untuk membaca Quran dan zikir. Setelah berkumur-kumur, kemudian ya'khudhu ghurfatan li anfihi, kita mengambil lagi untuk hidung. Wa yastansiku salasan, ya. Beristinsyak 3 kali, kemudian wa yastansiru salasan. Dia mengisap, menyedot 3 kali, ya, 1 baru disemprot, masukkan lagi disemprot, ya. Jadi istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu memasukkan, istinsar itu menyemburkan, ya, dikeluarkan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, melakukannya ini agak halus, ya. Jangan banyak orang, apalagi kalau ada ada sedikit remnya itu bunyi itu. Nah, jadi kita walaupun istinsar, kita tetap memperhatikan suasana di sekeliling kita. Jangan sampai mengganggu orang lain. Karena sunnah-sunnah ini menjadi tidak berarti apabila sunnah-sunnah kita ini justru menyakiti orang lain, ya. Jadi tidak ada gunanya kita amalan sunnah Bapak Ibu sekalian kalau justru itu mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain itu haram, tidak boleh. Sementara kita mengharapkan pahala sunnah, jadi lebih banyak mudaratnya daripada. Nah makanya kalau kita wudhu di rumah itu lebih aman, karena di rumah kita ada penguasa. Siapa yang terganggu silahkan menyingkir, nah gitu kan. Tapi kalau fasilitas umum ya jangan. Oke. Apa yang dibaca, apa yang diniatkan doanya ketika istinsyak dan istinsar, yaitu apa? Allahumma aujid li raihatal jannah. Nah, ini kan hidung. Ya Allah, ya, jadikanlah untuk hidungku ini bisa mencium wanginya surga, raihatal jannah. Diriwayatkan Pak, ya, dalam ini dikatakan bahwa wanginya surga ini sudah tercium sejauh 50.000. Ada 50.000 kilo atau 50.000 perjalanan. Baunya surga. Dan wanginya surga ini itulah yang menjadi apa? Oase, ya. Jadi kalau kita kehausan itu nanti kan yaumul mizan ini semua kepanasan. Semuanya putus asa. Ketika mencium bau surga ini, segala sesuatu kesusahan menjadi hilang. Segala sesuatu kesusahan menjadi hilang. Jadi cerita-cerita tentang kecemasan, ketakutan pada yaumul mizan itu betul. Tetapi raihatul jannah ini tidak semuanya mencium. Ya, tergantung hidungnya, tergantung yang wudhu tadi. Jadi ketika kecemasan menjelang, ada yang betul-betul cemas, ada juga yang santai-santai saja. Nah, mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang terhibur dengan wanginya surga, karena belum dimasuki Pak. Kita belum, baru pengadilan. Ya. Sama kalau kita pengadilan di dunia atau testing di dunia, tiba-tiba ada kabar-kabar, wah kayaknya ente lulus nih. Nah itu ya makanya kita bilang bau-baunya
kelulusan, bau-bau lulus. Wa anta anni radin, sedangkan engkau ridho kepadaku. Jadi dua yang kita minta supaya mendapatkan wanginya surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyedot. Wa fil istinsari, dan ketika menghembuskan, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari aromanya neraka. Sama tadi, aromanya surga 50.000 perjalanan, aroma neraka juga 50.000 perjalanan. Kalau aroma surga ini memberikan kita ketenangan, kesenangan ya, refreshing. Aromanya neraka, ini tambah stres ini orang ini. Jadi masih kita sama-sama nunggu panggilan, yang ini mendapatkan kabar-kabar, wah ini ente lulus. Yang ini ente tidak lulus. Nah, itu. Ente dapat surga, ini ente neraka. Waduh, tambah stres. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wanginya surga dan tidak mendapatkan aroma busuknya neraka, wa min su'iddar, dan juga buruknya hari kembali ya, buruknya tempat kembali yaitu neraka. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengambil air lagi ghurfatun ya, satu kepalan ini liwajhi, untuk wajah. Ini setelah istinsar tadi wajah kita. Wa yaksiluhu mimma mubtada'i sathil jabhah, ya, dari ini ya. Jadi seluruh batasan wajah ini harus kena air wudu, termasuk jenggot yang tipis ini harus sampai di kulitnya. Tapi kalau jenggot tebal, kata ulama kita ini tidak harus ini semua ya, karena kebanyakan butuh air. Kita ini kalau kebanyakan jenggot tipis ya, kalau di sana Lebanon, Syria, Libya itu, termasuk di Arab Saudi, itu jenggotnya tebal-tebal. Kadang-kadang cuma disapu-sapu begini, ya, karena memang diberikan untuk jenggot seperti itu. Tapi kalau yang tipis itu harus kena kulitnya. Kalau kita ini yang tipis ini, kadang-kadang cuma 5 lembar, ya, 10 lembar itu, ya, jangan di ya, harus dibasuh dengan menggunakan tangan, ya. Jadi semua bagian wajah harus kena air. Kemudian apa doanya? Ini langsung saja kepada doanya ya. Wa yaqulu indahu Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Ya. Binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuhu auliyaika, pada hari di mana seluruh orang-orang yang dekat kepadamu itu wajahnya memutih. Jadi bukan minta putihnya ini putih glowing apa itu, yang dari sawo matang betul menjadi putih sampai di apa itu, enggak. Yang dimaksud putih di sini putih karena cahaya Allah. Jadi saya selalu menghibur murid-murid kita di sekolah ini, kan ada juga yang hitam Pak. Gitu. Saya bilang yang hitam ini jangan khawatir. Kalau kamu rajin wudhu, rajin amal baik, insya Allah nanti menjadi putih ya di hari kiamat. Tapi yang putih ini jangan bangga, saya bilang. Yang mulus mukanya ini jangan bangga. Kalau kalian ini wudhunya tidak benar, amaliyah tidak benar, nanti di sana hitam. Pilih mana? Pilih yang di sana Pak, katanya. Ya, lebih baik kita putih di sana. Wala taswadda wajhi, ya, dan jangan engkau hitamkan wajahku bidzulumatika, dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhu a'daika, pada hari di mana musuh-musuhmu itu menghitam. Jadi gampang nanti. Jadi ciri-ciri neraka ini kelihatan sebenarnya Pak. Walaupun masih yaumul mizan, masih pengadilan, calon-calon penghuni surga itu sudah ketahuan, kelihatan. Calon-calon penghuni neraka juga sudah kelihatan. Ini mukanya putih, ini mukanya hitam. Ini mencium aroma surga, ini mencium aroma neraka. Itu sudah kelihatan. Tetapi mereka semua masih belum putus asa juga. Yang neraka, ahli neraka ini walaupun tadi sudah stres, tetap berharap mudah-mudahan gak jadi. Iya. Karena pengadilan belum diketok. Maka nanti disitulah fungsi syafaat itu.
Oh ternyata ada anaknya penghafal Quran. Ternyata dulu ya ada amal jariahnya. Ternyata ya banyak. Demikian juga dengan yang ahli surga tadi. Ketika dia mendengar berita-berita tentang surga, kan beritanya ketahuan, Pak. Ente lulus, tapi lulusnya nomor sekian. Nah, ente nanti kita ini dapat bocoran masuk surga, tapi surga paling bontot. Ya kenapa? Karena amalnya pas-pasan. Ya, jangan berharap yang lebih banyak dengan amalan yang sedikit. Oleh karena itu kita juga berharap, semua masih berharap. Siapa tahu naik level. Ya. Jadi ada ininya juga, Pak. Ada tipenya juga di surga itu. Kalau kita di rumah kan ada tipe 27, 36, 45, 54 ya, macam-macam. Nah, di surga juga ada. Level yang paling rendah ada sampai yang ketujuh bersama para nabi. Nah, itu paling tinggi. Ring 1 lah kira-kira begitu. Semua bahagia dan insya Allah tidak ada kecemburuan. Tetap saja yang disesali adalah diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Nah, kemudian wa yuhalilul lihyataal kasifah. Nah, ini yang janggut tebal tadi itu di sela-sela begini ya, di sela-sela ya, bukan hanya di sela-sela. Dan itu mustahabun, itu sangat disukai. Kemudian wa yaghsilu yadayhi ila mirfaqaihi salasan, kemudian tangan sampai siku. Wa yuharrikul khatim, kalau Bapak Ibu punya cincin, Bapak-bapak biasanya punya cincin, ada kawan saya itu gede-gede 3 lagi di sini ya, masing-masing ya. Itu harus digoyang-goyang itu. Supaya apa? Supaya air wudu tembus. Ya, supaya air wudu tembus ya. Makanya pakai cincin itu diukur. Jangan yang ketat sekali sampai kalau wudu susah. Ya. Ini punya Pak Haji yang ya, jadi bukan dilarang pakai cincin, tetapi kalau wudu harus digoyang-goyang supaya airnya masuk. Wa yutilul ghurrata wa yarfa'ul ma'a ila a'lal adudi. Dan dilebihkan sedikit, Pak. Jadi ketika mencuci tangan ini jangan pas-pas di siku, apalagi kurang. Irit banget. Pas-pasan bahkan kurang, bahaya. Lebihkan sedikit. Lebihkan sedikit. Jadi pakai baju juga ya, ada juga yang baju ini, Pak, ininya terlalu kecil, apa namanya, tangannya ya, ada baju koko yang tidak pakai kancing itu kesulitan kita. Jadi kalau ini gulung pas di siku. Nah, ini sebaiknya yang agak longgar supaya bisa lebih sedikit. Kenapa dilebihkan? Ya, fa innahum yuhsyaruna yaumal qiyamati ghurra muhajjalina min atharil wudu. Ini karena orang-orang bekas-bekas wudu ini nanti tampak kelihatan yaumul qiyamah. Ya. Jadi kalau pas-pasan nanggung ya, lebihkan supaya nanti tidak ada kurangnya. Bagaimana kalau lebihkan sampai sini? Jangan juga. Nanti kita akan di ujungnya nanti itu tentang yang makruh. Ya, tidak boleh berlebihan juga. Jadi lebihkan sedikit tapi jangan berlebihan. Cuci mata kaki nanti sampai setengahnya betis, jangan sampai paha. Nah, itu ya. Jadi ini mengkondisikan bahwa diperluas ya gerakan wudu itu. Ya. Kemudian ya, apa yang dibaca ketika membasuh tangan? Ini kiri kanannya 3. Wa yaqulu wa yabda'u bil yumna, mulai dari tangan kanan. Wa yaqulu, dan berdoa, Allahumma a'tini kitabi bi yamini, ya Allah berikanlah kitab saya dengan tangan kanan. Ini juga ciri-ciri siapapun yang terima kitabnya dengan tangan kanan pasti beruntung ya. Tetapi nanti kalau diberikan sebelah kiri ini tanda-tanda ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini doanya, wa hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan penghitungan yang mudah. Apa maksudnya penghitungan yang mudah? Kalau dia nilainya bagus, ini kalau kita Bapak Ibu yang guru menilai siswa itu, kalau dia dari awal kita udah kelihatan, wah ini calon ranking ini, itu gampang nilainya.
Oh itu 9, 10, 9, 10, 9, 10 A plus ampang. Karena apa? Tidak banyak pertimbangan, tidak pernah melanggar, tidak telat bayaran, gitu ya, tidak paham. Semua yang positif ada pada dia. Nah, demikian juga kita berharap nanti di akhirat demikian. Bayangkan Pak, miliaran orang ini menunggu pengumuman, menunggu sidang. Ada yang lama. Kalau ini kan kita mohon supaya mudah. Ada juga yang susah. Termasuk yang susah ini Bapak Ibu sekalian, yang punya utang, yang punya utang, atau yang suka zolim. Ini Pak, pahala saya, jemaah pengajian Masjid Bani Umar, kuliah subuh, kuliah Sabtu, kuliah Ahad, macam-macam, semuanya dikumpulkan. Tiba-tiba dulu ada lagi yang protes, Pak, dulu saya disakitin sama dia, saya dulu dipukul sama dia, saya dulu difitnah sama dia. Oh udah, jadi gimana nih itunya? Itu balansinya itu yang lama. Ya, jangan sampai demikian. Wa yaqulu inda ghaslis shimali, dan mengatakan ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni, kebalikannya, audzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'a dhahri. Janganlah ya Allah, jangan sampai tangan saya ini menerima kitab dari kiri atau dari belakang punggung. Ya. Apa artinya kalau dari kiri atau belakang punggung? Berarti yang memberi itu tidak ridho. Ya. Kadang-kadang kita kalau ngasih orang juga begitu. Kalau yang senang kita kasih sendiri Pak. Siapa yang datang? Oh ini. Ya kemana ada proposalnya udah. Mana orang yang suruh masuk, kita sendiri yang kasih. Tapi kalau ada orang yang datang tapi kita tidak suka, udah itu ada di ini, ambil aja. Nah gitu ya. Jadi saya katakan cuek. Nah ini semua adalah ciri-ciri siapa yang beruntung dan siapa yang tidak beruntung. Ya. Kemudian Bapak sekalian, setelah itu yaf'aluha zalika salasan. Kemudian setelah tangan, ya, kemudian kepala, ya, yasta'ibu ra'sahu bil mashi, ya, menyeluruhi kepalanya dengan sapuan, sapu, disapu ya. Jadi bukan disiram. Anak kita ini ada anak SD itu kadang-kadang salah pengertian, dipikir mencuci kepala karena mencuci tangan ya, mencuci wajah, dipikir mencuci kepala. Jadi itu disiram begini, ya, baru belajar wudu. Yang benar adalah ya, tangan kita ini dibasahi dengan air, kemudian diusap ya seluruhan ke belakang, dari depan ke belakang, kemudian wayamudduha ila, kemudian ditarik lagi ke depan. Sebenarnya mazhab Syafi'i cukup 3 lembar sudah sah. Ya, jadi cukup 3 lembar itu sudah sah. Tetapi supaya ini ya, ini juga mazhab Syafi'i, Imam Ghazali ini, tokoh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu disapu keseluruhan. Jadi mirip mazhab Maliki. Ya, Maliki itu harus keseluruhan. Kalau cuma 3 itu tidak sah. Nah, ya, tidak sah. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan mazhab Maliki, apa keuntungannya? Kalau mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita itu batal. Ya, selain daripada muhrim, adik, anak, ya, ibu. Tapi kalau mazhab Maliki, walaupun orang lain itu tidak batal. Yang penting tidak ada rasa. Nah, itu tidak batal. Tapi wudunya juga harus menyesuaikan. Ya. Yaf'alu dzalika salatan, juga 3 kali. Nah, ini kan kita mengharapkan fadilah. Jadi 3 kali juga. 1 kali tarik, set, hit 1. Set, 2. Nah, begitu sampai 3 kali. Wa yaqulu, dan berdoa, Allahumma aghshini birahmatika, ya Allah naungilah saya dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, turunkanlah berkahmu. Wa azillani tahta zilli arsyika, naungilah saya di bawah naungan arsy. Yauma la dzilla illa dzilluka, pada hari tidak ada lagi penaungan selain daripada naungan. Jadi 3 doanya ya. Minta supaya dinaungi dengan rahmat, ini kan kepala nih ya. Rahmat, kemudian diturunkan berkah
ya, dan dinaungi pada hari tidak ada naungan. Di mana itu masih di yaumul mahsyar, Bapak Ibu sekalian, bahwa matahari itu sangat panas, ya, kadang-kadang terasa sejengkal, ya, jadi orang itu keringetan, kepanasan, tetapi ada orang yang kena naungan. Nah, ada hadisnya itu ada sab'atun, ada 7, ya, ada 7 orang yang mendapatkan naungan. Yang diantaranya adalah imamun adil, ya, pemerintah yang adil, ya, kemudian orang yang rajin berinfak dan tidak diumumkan. Kita ini kadang-kadang rajin berinfak, rajin diumumkan juga. Ini rajin berinfak tapi tidak diumumkan. Yunfiqu yaminuhu, tumfiqu yaminuhu, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Kalau kita kadang-kadang baru rencana udah ngomong kemana-mana. Oke, nanti saya ini. Nah, rencananya udah dari dulu. Kejadiannya mah kapan? Nggak jelas. Nah, kalau ini berinfak, kemudian tidak bilang-bilang. Apakah boleh berinfak dengan bilang-bilang? Boleh. Yang penting jangan ria dan diniatkan untuk memberi contoh. Nah, itu baik. Baik untuk berinfak yang secara terang-terangan. Ya, itu membasuh wajah. Kemudian setelah itu kedua telinga luar dalam. Jadi bukan hanya di luar tapi juga di bagian dalamnya telinga itu dibasuh atau disapu. Kemudian apa doanya? Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal ladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti yang terbaik. Ini kan banyak informasi, Pak. Apalagi grup WhatsApp, ya. Ada grup Telegram, ada grup Facebook, banyak informasi masuk. Yang mana yang kita pilih? Nah, itu dia. Ya, supaya telinga kita ini, ya Allah jadikanlah telinga kita ini mendengarkan sesuatu, tetapi mengambil yang terbaik. Ya, jangan salah pilih. Kemudian ada lagi yang kedua, Allahumma asmi'ni munadal jannah, ya Allah perdengarkan nanti saya panggilan masuk surga. Jadi rupanya nanti di surga Bapak Ibu sekalian ada panggilan juga. Sama kalau kita ngantri di PLN atau ngantri di bank. Nomor undian sekian, silahkan masuk. Supaya kita juga kena panggilan. Ya. Ini telinga kita ini didoakan supaya mendengar panggilan masuk surga. Nah, ini yang saya bilang tadi tambahan Bapak Ibu sekalian. Ini tadi telinga juga 3 kali ya. Telinga juga 3 kali. Summayam sahuruk batahu, kemudian mengusap tengkuk. Nah, ini yang jarang kita pakai. Karena memang di hadisnya Utsman itu tidak ada. Setelah telinga langsung kaki. Nah, kalau di sini Imam Ghazali tambahkan satu, mengusap tengkuk leher belakang itu bimain jadidin, dengan air baru. Jadi ngambil lagi air baru, diusap. Nah, jadi Bapak Ibu kalau melihat ada yang begitu berarti menggunakan pendapat ini. Jangan disalahkan. Kalau kita tidak cocok, jangan. Nggak apa-apa tidak dilakukan, tapi jangan menyalahkan orang yang melakukan itu. Kenapa dilakukan? Karena ada hadisnya. Hadisnya mengatakan begini, mashur raqabah, mengusap tengkuk ini, amanun minal ghulli yaumal qiyamah, adalah perisai, pengaman daripada kerangkeng pada hari kiamat. Ya, supaya ini jangan kena. Ya, ini kan contoh pada zaman Nabi ini Bapak Ibu sekalian, itu caranya orang diikat itu bukan borgol pakai tangan, tetapi borgol di leher, perbudakan ya, perbudakan itu. Borgolnya di leher, ditarik ya. Nah, jadi kita bermohon ya, wa yaqulu Allahumma fakkir raqabati, ya Allah bebaskanlah tengkuk saya ini ya, minan nari, dari api neraka, wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku mohon jangan sampai kena kerangkeng dan belenggu ya, karena dulu yang paling ditakuti itu belenggu leher. Perbudakan itu disebut biasanya digiring itu pakai rantai-rantai dan belenggu itu. Kemudian summa yaghsilu rijlahu, kemudian mencuci kakinya,
mulai dari yang kanan 3 kali. Wa yukhallilu bil yadil yusra, kaki kanan disela-sela dengan tangan kiri ya, jadi kaki kanan kaki kiri yang supaya kena semua di jari-jarinya, kaki kiri dengan tangan kanan. Doanya ya, Allahumma sabbit qadamai ya, qadamayya ya Allah. Ya ini yang kanan ya, sorry. Allahumma sabbit qadami ya Allah, teguhkanlah kaki saya yang kanan ini ala siratil mustaqimi, pada siratal mustaqim. Dulu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan tentang siratul mustaqim itu seperti apa. Jawaban pada waktu itu karena mengutip riwayat dari Israiliyat, siratul mustaqim itu adalah jembatan yang diameternya itu ya seperti rambut di belah 7. Kecil sekali. Tidak ada yang bisa lolos. Ya. Itu riwayat dari Israiliyat. Tapi kemudian dikoreksi menurut guru kita Pak Prof. Shihab, yang namanya siratal mustaqim itu lurus dan lebar. Jadi orang buta pun bisa selamat. Kalau di dunia ya, yang namanya siratal mustaqim itu adalah seperti jalan tol ya. Lurus, lebar. Jadi yang celaka itu benar-benar orang yang jatuh ke neraka karena dari, kalau gambarannya Bapak Ibu sekalian, di sini padang mahsyar, di sana surga bertingkat 7 ke atas, di bawahnya ini neraka bertingkat 7 ke bawah. Jadi untuk lolos daripada neraka harus melewati jembatan as-sirat ini. Nah, riwayat dari Bani Israel ini, jembatan ini adalah rambut di belah 7, selebar rambut di belah 7, saking kecilnya. Jadi hanya orang-orang yang beruntung yang selamat. Harus hebat baru bisa selamat. Tapi penafsiran terakhir bahwa siratal mustaqim ini adalah jalan lurus dan lebar, hanya orang-orang yang betul-betul celaka yang jatuh. Jadi dibalik. Inilah optimisme namanya ya. Dan ini sesuai dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu lebih banyak daripada azabnya. Kalau kita berbuat pahala, berbuat baik, langsung dikali 10 minimal. Tapi kalau kita berbuat kerusakan, berbuat zalim, hanya dikali 1. Jadi orang yang celaka itu benar-benar celaka. Artinya persentase keburukannya itu 10 kali lipat. Baru bisa mengalahkan timbangan amal baik. Ya, jadi seperti itu. Dan ketika tangan kaki kiri berdoa, a'udzubika antazilla qadami. Kalau kadami itu 1 kaki, kalau kadamaya 2 kaki. Jangan sampai kaki saya terpleset as-sirati yauma tazillu fihi aqdamul munafikin, pada hari di mana terpelesetlah kaki-kakinya orang munafik, kaki-kakinya orang munafik. Kemudian wayar faul ma'ila ansafil saka ini kemudian menambahkan air itu sampai dengan pertengahan betis. Setelah itu barulah kita berdoa. Wa idza faraga rafa'a ra'sahu sama, mengangkat kepalanya. Nah, jadi kita mendongak sebentar ya. Jadi cara berdoa ini ada 2. Boleh kita menunduk begini karena isti'adzam, ta'zim kepada Allah, boleh begini, boleh juga begini. Ya. Tidak apa-apa sebenarnya. Tergantung. Kalau beliau ini mengajarkan setelah berwudu, rafa'a ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit ya, dan berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini doa wudu. Doa wudu. Ada tambahan doa wudunya ya. Kalau kita kan biasanya sampai waj'alni minal mutatahhirin. Ini tambahannya waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikanlah aku termasuk hambamu yang soleh. Waj'alni abdan syakura. Jadikanlah saya hamba yang syukurnya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Ibu sekalian, ini dulu kita pernah belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau wazan fa'ulun, ghafurun ya, syakurun, saburun,
Itu semua mendalam, kualitas. Kualitas. Jadi kalau kita berdoa ya Ghafur, berarti kita mohon kepada Allah yang mengampuni dosa seberat apapun dosa itu. Ya Ghafur. Tapi kalau kita berdoa ya Ghaffar, kita berdoa kepada Allah kepada Allah yang Maha mengampuni dosa sebanyak apapun. Jadi Ghaffar itu mengampuni dosa yang berkuantitas, tiap hari berdosa itu Ghaffar. Tetapi kalau Ghafur satu-satunya kali berdosa tapi langsung berat. Ya. Jarang berbuat dosa, begitu berbuat dosa dosanya berat. Nah, kita tanya doanya kepada ya Ghafur ya. Waj'alni adzkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Jadikanlah aku ya Allah mengingatmu, berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak, wa usabbihuka bukratan wa asila, dan juga bertasbih kepadamu di pagi hari dan sore hari. Apa kata Nabi? Ya, diriwayatkan, innaman qala hadza ba'dal wudu, siapa yang membaca doa-doa ini setelah wudu, termasuk sampai doa yang terakhir itu, khatama ala wudu'ihi bi khatamin, dia menghatamkan wudunya, ya. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, kemudian wudunya ini diangkat ke langit di bawah arsy. Falam yazal yusabbihullah ta'ala. Wudu ini senantiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala, ya. Wa yuqaddisuhu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau dulu kita di di sekolah belajar ada namanya apa itu Pak? Kekekalan massa atau kekekalan energi. Itu kekekalan. Semua ini juga ada. Jadi kekekalan setiap ucapan kita ini, nasihat yang baik ya, amalan yang baik ini semua terekam sampai dengan akhir zaman. Sampai dengan yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pengantar pada pertemuan berikutnya ini kalau masih wudu tentang makruhatul wudu ya, yang dimakruhkan ketika wudu. Jadi ada orang berwudu justru setan ketawa. Ini ya, bukannya setan sedih, tapi setiap kali orang ini wudu, setannya yang ketawa. Yang mana itu? Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.